Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-malikid dayyan al-qail fi kitabihil Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-27 kira mau cepat-cepat udah puasa gimana nih? Apa sambil mikirin persiapan pulang kampung? Insyaallah mudah-mudahan di malam yang ke-23 ini puasa kita, tarawih kita, Allah berikan keridhaan di dalam. Amin ya rabbal. Pak, Bu, ibu-ibu masih hidup. Amalan yang paling penting dalam setiap ibadah itu akan dinilai bagaimana akhirnya. Ada orang yang begitu kuat amaliyahnya, begitu semangat amaliyahnya, tapi menutupnya dengan sesuatu kelemahan di dalamnya. Karena kata Nabi, ada orang itu rajulun ya'malu bi'amalin ahli dunya wa yuhtamu lahu bi'amalin ahli nar. Ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga, tapi menutupnya dengan amalan-amalan penduduk neraka. Ada juga orang yang kata Nabi, rajulun ya'malu bi'amalin ahli nar wa yuhtamu lahu bi'amalin ahli jannah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, tapi menutupnya dengan amalan-amalan penduduk surga. Ramadan ini nilainya ada di penghujung Ramadan itu. Jika di akhir-akhir Ramadan ini tidak ada lagi muncul semangat dan kita tidak mau menutup dengan menambah amaliyah Ramadan, jangan-jangan Ramadan kita tidak berhasil di tahun ini. Karena di saat masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di saat masuk di 10 terakhir, yaitu syaddal mizan wa ahya laylah wa ayqadha ahla. Kebiasaan Rasulullah itu jika masuk di 10 terakhir bulan, membangunkan keluarganya dan menghidupkan setiap malamnya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita.
Kita beda-beda tipis sama Nabi. Betul atau betul? Nabi tidur kagak Pak? 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 Assalamualaikum. Nabi tidur nggak Pak? Tidur. Tapi Nabi tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi makan nggak Pak? Makan. Tapi kita sedikit-sedikit makan. Puasa kita ini sebenarnya nahan nafsu apa nuntasin nafsu? Jangan-jangan puasa kita nuntasin nafsu, betul kan? Nabi itu kan kalau buka puasanya hanya dengan kurma, sahurnya dengan kurma, makanya puasanya begitu luar biasa. Kita itu jam 12 siang panas luar biasa. Kita tuh udah ngebayangin ini kayaknya enak ntar buka puasa minum es campur. Kita beli tuh es campur, selesai buka es campur ada, kolak ada, gorengan ada. Kira-kira tuh es campur diminum enggak? Diminum Pak, gorengan diambil enggak? Diambil, kolak dicicipin enggak? Dicicipin. Nah kira-kira tuh puasa kita nahan nafsu apa nuntasin nafsu? Puasa kita tuh sering nuntasin nafsu Pak, bukan nahan nafsu. Makanya jarang berhasil terkadang puasa kita. Makanya itu Ramadan itu ada kelompok yang disebut baksun. Kelompok orang yang memandang Ramadan itu biasa-biasa saja. Itu namanya kelompok baksun. Kelompok ini biasanya sering ngeramai-ramai masjid dan musola di awal-awal Ramadan. Makanya jangan heran kalau awal Ramadan masjid musola penuh. Benar kan? Karena masih level baksun, masih biasa. Tapi ada level yang sekarang ini namanya burun. Level yang orang yang ada di dalamnya cuma orang-orang pilihan, butuh kerja keras untuk mendapatkan nilai sempurna Ramadan. Orang-orang yang masih bertahan di puasanya, orang-orang yang masih bertahan tarawihnya, orang-orang yang masih bertahan tadarusnya, itu kelompok-kelompok dulu. Kelompok-kelompok manusia pilihan yang mau bekerja keras untuk mendapatkan nilai sempurna Ramadan. Alhamdulillah. Makanya kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di 10 terakhir ini ada amaliyah sunnah yang begitu luar biasa pahalanya bukan cuma sekadar hitungan biasa. Pahalanya seakan-akan tuh orang telah mendapatkan pahala 2 kali haji, 2 kali umroh. Bapak mau pergi haji Pak? Mau pergi umroh? Punya duit? Apa kata Nabi? Man i'takafa, siapa orang yang beriktikaf. Iktikaf itu asal katanya dari akafah. Akafah itu seseorang yang fokus dengan sesuatu. Orang yang fokus dengan sesuatu disebut akif. Itu asal katanya iktikaf. Dalam bahasa syariat, iktikaf itu muksun maksusun li syakhsin maksusin biniyatin maksusah. Iktikaf itu berdiam diri di tempat tertentu, orang yang tertentu dengan niat tertentu.
Dan iktikaf itu hanya berlaku hukumnya melakukan iktikaf itu di masjid. Karena awal dari munculnya iktikaf ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah itu selesai, apa kata Allah? Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Bahwa masjid itu, Ka'bah itu yang ada di dalam Masjidil Haram, fungsinya tiga: untuk orang tawaf, untuk orang beriktikaf, dan untuk orang sujud. Ini dalil yang mengajarkan kepada kita bahwa orang iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Saya iktikaf Ustaz, tapi di kamar. Itu namanya bukan iktikaf, ngopi. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Dan amalannya kata Nabi, man i'takafa, siapa orang yang beriktikaf kata Rasulullah bil ashril awakhir bil Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan, ka hajjataini wa umrataini, maka orang telah mendapatkan 2 kali pahala haji dan 2 kali pahala umrah. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain, man i'takafa, siapa orang yang berhasil beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, Allah akan membuat dirinya dengan neraka itu nanti di akhirat. Jarak antara dirinya dengan neraka itu salah satu khalad, ada 3 jurang. Jarak antara dia dan neraka itu sejauh 3 jurang. 1 jurang itu sejauh barat dan timur. Itu orang yang mau iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan iktikaf harus pakai niat. Enggak harus 1 hari Pak kita beriktikaf. Ulama itu mengajarkan kepada kita boleh beriktikaf walaupun cuma 1 jam. Yang penting masuk masjid langsung niat, nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat beriktikaf karena Engkau ya Allah. Duduk, merenung, bermuhasabah, berpikir dengan perjalanan hidup, apa yang harus saya lakukan, berapa banyak sudah ketaatan yang sudah saya kerjakan, berapa banyak dosa yang sudah saya kumpulkan, minta ampun di saat itu, fokus diri hanya kepada Allah. Itu namanya iktikaf. Dan iktikaf begitu luar biasa ketika dilakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga jangan pernah meninggalkan ibadah sunnah yang besar pahalanya di 10 terakhir ini, yaitu fokus iktikaf, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Berharap apa? Tambahan amaliyah sunnah iktikaf kita di akhir Ramadan ini, berharap Lailatul Qadar bisa menghampiri kita. Amin ya rabbal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Menurut Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu, menurut Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu kalau dilihat dari surat Al-Qadar ini kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27 menurut tafsir Ibnu Abbas. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9.
Terus kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar disebut 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. Ini bukan cocok lagi, bukan. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Makanya ini pendapat yang makruf, yang terkenal. Kalau di Mekah tanggal 27 itu luar biasa. Luar biasa. Hampir melebihi orang yang pergi haji. 7 sampai 8 juta orang kalau di tanggal di malam 27. Karena meyakini dengan tafsiran Ibnu Abbas ini bahwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 27 Ramadan. Terus berbeda lagi kalau menurut pendapat Imam Ghazali. Kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab I'anah, kalau seandainya awal Ramadannya itu hari Ahad atau hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya terjadi di tanggal 27. Kalau seandainya Ramadan itu awalnya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 23. Kalau seandainya awal Ramadan itu hari Rabu atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal 25. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, Lailatul Qadarnya tanggal 29. Ini menurut Imam Ghazali di dalam kitab I'anah Qadirin. Abu Hasan Asy'ari nyebut di dalam kitab itu, waktu saya balik sampai terus saya menjalani hidup mengikuti kaidah Imam Ghazali ini, maka Lailatul Qadar itu selalu aku dapatkan. Tinggal bagaimana kita itu memilih yang mana. Tapi yang terpenting bagi kita bahwa di 10 terakhir Ramadan ini hilangkan rasa malasnya, lawan rasa enggan untuk melakukan ibadah, kencangkan ketaatannya, hidupkan malamnya, dan selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan i'tikaf di masjid insyaallah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyempurnakan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.